Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmah. Saya dari Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Ilham Zulfahmi selaku dosen pembimbing mata kuliah Ekologi Perairan, yang mana jawaban ini akan melengkapi tugas kuliah saya, yaitu ujian tengah semester. Pertanyaan pertama, jelaskan perbedaan antara waduk dan danau secara karakteristik dan ekologi. Jawaban saya, pada dasarnya perbedaan danau dan waduk terletak pada proses pembentukannya. Jika danau merupakan penampungan air yang terbentuk secara alami, sedangkan waduk dapat terbentuk karena adanya pembuatan bangunan yang dilakukan oleh manusia. Biasanya waduk dibuat secara sengaja oleh manusia dengan mendirikan bangunan yang berfungsi sebagai penahan air. Pertanyaan kedua, sungai terdiri dari 3 bagian, yaitu hulu, badan sungai, dan hilir. Apakah ketiganya memiliki ekosistem yang sama? Jika tidak, mengapa? Jawabannya, tidak. Ekosistem daerah aliran sungai atau DAS di daerah hulu yang berupa kawasan hutan memegang peranan penting dalam menjaga kelangsungan proses hidrologi, mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi, eksploitasi sumber daya hutan, dan perubahan tata guna lahan di kawasan hulu yang tidak mempertimbangkan aspek lingkungan akan merusak ekosistem DAS. Sedangkan DAS bagian tengah didasarkan pada fungsi pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk dapat memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi, yang antara lain dapat diindikasikan dari kuantitas air, kualitas air, kemampuan menyalurkan air, dan ketinggian muka air tanah, serta terkait pada prasarana pengairan seperti pengelolaan sungai, waduk, dan danau. Sedangkan DAS bagian hilir didasarkan pada fungsi pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk dapat memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi, yang diindikasikan melalui kuantitas dan kualitas air, kemampuan menyalurkan air, ketinggian curah hujan, dan terkait untuk kebutuhan pertanian, air bersih, serta pengelolaan air limbah. Selanjutnya, yang pertanyaan ketiga, jika tidak dikelola dengan baik, waduk berpotensi mengalami eutrosifikasi. Jelaskan mekanisme terjadinya eutrofikasi dan apa dampaknya bagi biota perairan. Jawabannya, eutrofikasi merupakan proses pengawasan nutrisi dan bahan organik dalam air atau pencemaran air yang disebabkan munculnya nutrisi yang berlebihan ke dalam ekosistem perairan. Air dikatakan tercemar apabila ada pengaruh atau kontaminasi zat organik maupun anorganik ke dalam air. Hubungan itu terkadang tidak seimbang karena setiap kebutuhan organisme berbeda-beda. Ada yang diuntungkan karena menyuburkan sehingga dapat berkembang dengan cepat, sedangkan organisme lain terdesak. Eutrofikasi dapat disebabkan beberapa hal, di antaranya karena ulah manusia yang tidak ramah terhadap lingkungan, emisi nutrisi. Limbah nutrisi sendiri bisa berasal dari proses proses alamiah di lingkungan air itu sendiri atau background source, industri deterjen, pupuk pertanian, limbah manusia, dan peternakan. Limbah yang mengandung unsur hara fosfor dan nitrogen akan merangsang pertumbuhan fitoplankton atau alga dan meningkatkan produktivitas perairan.
Sebaliknya, dalam keadaan berlebihan itu akan memicu timbulnya blooming algae yang justru merugikan kehidupan organisme yang ada di perairan. Penumpukan bahan nutrisi itu akan menjadi ancaman bagi kehidupan ikan di perairan pada saat musim pancaroba. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, zona litoral danau lebih rentan tercemar dibanding zona lainnya, sedangkan zona ini memiliki keanekaragaman yang lebih tinggi. Benarkah pendapat ini? Jawaban saya benar. Zona litoral merupakan bagian yang dangkal dari sebuah danau yang ditumbuhi tumbuhan air yang sebagian daunnya muncul pada bagian permukaan perairan. Tumbuhan air tersebut berfungsi sebagai pemasok oksigen terlarut di air dan sebagai pakan alami dan tempat hewan air berlindung atau shelter. Akan tetapi, kelimpahan tumbuhan air tersebut hendaknya tidak berlebihan. Zona litoral merupakan zona yang paling banyak dihuni oleh hewan akuatik, plankton, dan berbagai hewan lainnya. Habitat danau yang bercirikan dangkal ini kaya akan kandungan nutrien dan mampu mendukung keanekaragaman mikrobentos baik yang berupa serangga maupun moluska. Dengan peningkatan kedalaman yang melebihi zona litoral, jumlah spesies bentik biasanya berkurang. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, melindungi ekosistem perairan adalah tanggung jawab seorang muslim. Benarkah pendapat ini? Sertakan dalilnya. Jawabannya adalah benar. Cendekiawan Muslim Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya yang berjudul Islam Agama Ramah Lingkungan mengatakan, menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa. Menurut dia, ini tidak dilakukan lagi sebab rusaknya lingkungan, pencemaran dan pelecehan terhadap keseimbangannya akan membahayakan kehidupan manusia. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وأدعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين, yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut atau tidak akan terima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Shadaqallahul azim. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.